Dalam Islam menikahlah karena agama, kecantikan, harta dan keturunan. Jika akan menikah, apakah sebaiknya dilakukan cek pemeriksaan medis kedua pasangan untuk mengetahui ada tidaknya penyakit seperti kista atau miom, perbedaan resus darah plus dan minus atau positif negatif yang dapat mempengaruhi mendapatkan keturunan, atau lillahi ta'ala. Karena ada saudara anak yang menikah, ternyata setiap punya anak sudah 3 kali berturut-turut, umurnya tidak lebih dari 5 tahun lalu meninggal. Setelah diteliti ternyata adanya resus dan tidak bisa disatukan dari pasangan tersebut. Ada juga yang ternyata di rahim istri ada kista dan miom. Ada juga karena pergerakan sperma suami yang lambat dan faktor-faktor genetik. Bagaimana menyikapi hal ini? Sebenarnya bukan harus ya, boleh saja. Kalau dalam hadis sebenarnya bukan menikahi karena agama, karena kecantikan, harta dan keturunan, tapi itu opsi pilihan. Ada yang opsi pilihan seperti misalnya kecantikan dan harta ini opsi pilihan. Tapi kalau agama dengan keturunan ini memang perintah. Jadi kan memang harus dibedain. Seperti sabda Nabi SAW, kalau datang kepada kalian, kepada wanita dan walinya yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka terima lamarannya. Kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Berarti di sini tidak ada opsi nih, penekanan harus dipilih, gitu kan? Kalau datang yang soleh diterima lamarannya. Laki-laki juga begitu, perempuan dinikahi karena kecantikan, karena keturunan, ya, karena harta dan karena agama. Tapi dahulukan agama. Ada perintah penekanan masalah agama. Tidak ada opsi di sini. Ya, tapi yang 3 tadi, keturunan, agama, keturunan, harta dan juga kecantikan fisik ini adalah pilihan. Ya, ada opsi-opsi di situ. Tapi kalau agama nggak ada opsi, jadi kita bedain di sini ya. Termasuk masalah keturunan sebenarnya betul, itu bukan opsi ya, tapi dia memang satu hal yang memang harus diperhatikan. Kalau sekarang sudah ada teknologi canggih bisa periksa, sangat bagus ya, sangat bagus, tapi itu bukan suatu hal yang harus diharuskan ya. Kalau dalam Islam sudah diajarin caranya untuk mengetahui orang ini subur atau tidak, itu kan sudah dilihat dari keturunan orang tuanya, dari jalur orang tuanya. Saya sudah pernah sampaikan, salah satu metode untuk ta'aruf dalam Islam, 3 hal: melihat fisiknya yang menarik buat kita, yang dibolehkan wajah dan telapak tangan. Kemudian kita melihat untuk mengetahui nanti gen kita ke bawah keturunan, baik itu secara fisik subur atau tidak, atau secara karakter. Kita cukup melihat keluarga ayahnya, keluarga ayah laki-laki dan keluarga ayah perempuan ini dilihat. Kalau umumnya mereka subur, punya keturunan banyak, gitu kan, secara fisik kita lihat mungkin orangnya kita ingin keturunan kita nanti tinggi besar atau berkulit putih misalnya, itu semua dari gen ayah, jalur ayah si perempuan dan jalur ayah si laki-laki. Kalau karakter, jalur ibunya ya, jalur ibu si istri dan jalur ibu si suami, itu sudah cukup sebenarnya, sudah cukup. Tapi kalau ada orang mau mengadakan penelitian atau pengetesan secara medis, itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah, gitu kan. Itu insya Allah tidak ada masalah, tidak ada larangan dalam masalah itu ya. Tapi tidak dikatakan salah kalau orang tidak melakukannya, karena ini sudah diajarkan. Dan yang ketiga, kita melihat setelah mengenal keluarganya, kita melihat lingkungannya, di mana dia bekerja. Jadi kalau mau menikah tinggal tanya, kamu kalau weekend kemana saja? Oh, saya kalau weekend biasanya di karaoke ini, biasa di diskotik ini, biasa saya minum bir di sini dan seterusnya, ya sudah tahulah, itu kan. Ya, jadi sudah bisa diambil. Tapi kalau saya kalau weekend ke taklimnya Ustadz Khalid di Blok M, misalnya kan lain. Bagaimana hukumnya orang dalam keadaan terdesak, misal dalam keadaan perang dan akan dirampok atau diperkosa? Haruskah dia melawan sampai terbunuh atau dibolehkan dia membunuh penjahat itu? Bagaimana jika ada kemampuan untuk melawan? Haruskah bunuh diri untuk menjaga kehormatan? Apakah hal ini dibolehkan atau harus pasrah saja? Tentu tidak boleh menyerah, ya kan? Melawan semaksimal mungkin, dan kalau anda terbunuh anda mati syahid, ya kan? Jadi opsinya adalah kalau memang akan diganggu, akan diperkosa kalau perempuan, dan dia melawan maksimal, jangan pasrah, nggak boleh. Kalau ajal anda datang, anda akan mati kok pada saat itu, dan kalau mati dalam keadaan syahid itu luar biasa. Jangan terpengaruh dengan melihat fisik orang yang mati ya, seperti kasus orang yang kemarin di Masjid Haram kena mati, itu matinya hari Jumat, lagi sujud, lagi haji, luar biasa itu. Artinya gini, saya sampaikan ke jamaah pengajian saya, ada yang sampai nyorotin Saudi buruk dan segala, kok bisa? Itu takdirnya Allah, gimana caranya kita mau salah-salahin? Biar juga dia lagi di Indonesia tuh, tetap mati pada saat itu, kalau datang ajalnya.
malah luar biasa matinya di Masjid Haram. Dan saya dengar sendiri cuplikan dari para pengawas di Masjid Haram mengatakan, ini yang rubuh nih, yang rubuh itu sesuatu yang secara hitung-hitungan matematika nggak mungkin jatuh, nggak mungkin rubuh dah. Ini secara hitung-hitungan sudah nggak mungkin, ini tercanggih menggunakan alat canggih di dunia, bahan-bahannya luar biasa, sudah sangat luar biasa. Kok bisa gitu? Sampai ada yang mengatakan bukan mustahil dari salah satu orang yang mati itu mungkin berdoa minta mati syahid di haram tuh. Sampai Allah datangin petir, kan waktu itu petir ya, datang petir, hujan, akhirnya rubuh tuh bangunan. Yang tidak mungkin rubuh kalau syahid dengan matematika nggak mungkin. Kayak antum lagi berdiri gini, tiang ini tembok sudah dipasang semen, sudah dipasang besi, sudah bagus, tiba-tiba rubuh tanpa sebab. Ada. Terus mengenai orang-orang tertentu gitu kan. Memang itu subhanallah, kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukumnya bagi orang yang aborsi sekalipun dalam usia dini 1, 2, 3 bulan sebelum ditiupkan ruh dalam janin? Jika dengan alasan medis bagaimana, dan jika dengan alasan malu karena hubungan di luar nikah termasuk dosa besar kah? Kan sudah pernah saya bilang, tadi saya sudah bilang, kalau dia di bawah 4 bulan belum ada ruhnya, ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Kalau dia memang berbahaya bagi si perempuan itu, kalau dia hamil dan seterusnya, maka itu tidak ada masalah karena dianggap belum ada ruhnya, gitu kan. Saya tidak tahu di sini pendapat ulama tentang masalah kalau ada orang yang hamil di luar nikah boleh atau tidak digugurkan, itu di bawah 4 bulan saya tidak tahu. Tapi umumnya pendapat ulama di bawah 4 bulan masih ada, umumnya mereka membolehkan karena dianggap belum ada ruhnya kalau ada masalah. Apa benar Umar bin Khattab dulu pernah membunuh anaknya hidup-hidup? Ini lebih banyak ulama mendhaifkan, melemahkan riwayatnya, gitu ya. Mendhaifkan riwayatnya. Kalaupun ada yang berpegang pada riwayat ini, itu zaman dulu, zaman jahiliyah. Umar bin Khattab belum jadi muslim. Bahkan Umar mengatakan dalam hadis Bukhari, dulu sebelum saya mengenal Islam saya pemabuk keras. Mabuk. Salah satu opsi, salah satu riwayat yang menyebutkan Umar bin Khattab masuk Islam, dia bilang, waktu saya keluar, saya setiap pagi sampai malam mabuk, minum terus khamr. Waktu saya keluar mau cari khamr, saya melihat Rasulullah SAW lagi duduk dekat Ka'bah. Maka saya pun menyelip-nyelip di antara kain kiswanya Ka'bah sampai mendekati Nabi dan mendengarkan apa yang dia baca. Lalu kemudian Nabi menegur saya dan saya pun syahadat. Salah satu kisahnya. Nah, ada opsi yang, ada cerita-cerita yang lain mengatakan Umar masuk dengan cara yang lain, dengan cara adiknya Fatimah yang baca Quran. Tapi seperti itulah gambarannya, gitu kan. Jadi itu apapun yang terjadi, kalaupun dibenarkan, itu adalah sebelum Islam, lain. Sebelum Islam nggak dihitung. Jika di zaman jahiliyah dulu kayak di zaman Fir'aun, jika keluar bayi laki-laki maka dibunuh. Namun di zaman modern seperti saat ini, bayi baru masih di kandungan sudah dibunuh, digugurkan. Orang lebih kejam zaman sekarang ya Ustaz? Ini nggak tahu, Allahu a'lam. Tergantung dia kejamnya seperti apa. Ini kapan sempatnya nih ngetik seperti ini, Masya Allah, rapi benar nih. Baru bahas apa sudah disiapin, bab membunuh. Bagaimana dengan hal pembunuhan karakter, berdosakah? Seperti kasus artis dihujat dan sedang diheboh cuma karena mengatakan ini fitnah, ini masalah fitnah saja. Fitnah lain lagi ya, itu dosa sendiri, nanti akan ada dosanya, ada bahasannya. Jadi tidak dikatakan ini istilah pembunuhan karakter itu kan cuma istilah. Bunuh tadi kita sudah bilang secara fisik sampai ruhnya orang itu hilang, gitu kan. Tapi fitnah memang lebih berat dosanya daripada membunuh itu. Karena Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih keras daripada membunuh. Malah itu lebih berat sebenarnya, gitu kan? Lebih berat daripada masalah ini. Kalau masalah mengirim al-fatihah untuk orang mati dipermasalahkan, bahkan dikatakan penganut Wahabi, sedangkan dengan ada ustadz kawakan di TV yang mengatakan Nabi tidak dijamin masuk surga dan tidak wajib pakai jilbab, malah diam-diam saja. Gini loh, kalau saya pribadi nggak usah terlalu terpancing dengan apa yang sedang ada, gitu ya. Ini proses, ya proses. Nanti masyarakat bisa bedain kok. Kalau menurut saya nggak usah ikut-ikutan, sudahlah. Biarkan saja berlalu mereka berbicara. Kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, gitu kan. Udahlah. Untuk apa habisin energi kalau saya itu untuk ribut-ributan, jor-joran. Kalau saya melihat malah ini banyak orang awam di Indonesia yang tidak mengerti, malah sekarang bertanya, oh begitu ya, malah mereka jadi mau belajar gara-gara itu kan. Jadi itu cara Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah menyuntik mati termasuk dosa besar? Misal kejadian karena sakit yang diderita oleh pasien dirasakan orang keluarga dokter yang melihatnya nggak tega, maka pasien tersebut lalu disuntik mati. Lalu bagaimana jika kasus dokter malpraktek karena salah diagnos, salah obat yang menyebabkan kematian, berdosakah? Tentu saja kalau dia
disuntik mati, dosa, nggak boleh itu. Dokternya dosa, keluarganya dosa. Tentu saja tidak boleh, ya, tidak boleh sama sekali, itu dilarang, ya, tidak boleh sama sekali ini. Kemudian kalau masalah bagaimana kalau ada dokter yang salah diagnosa, itu ijtihad, ya, dia tidak dosa insya Allah. Kecuali kalau dia bodoh, dia nggak tahu tapi sengaja mau tahu, nah, tunjukin kalau dia tahu akhirnya orang jadi mati, nah itu baru berdosa. Tapi kalau dia ijtihad, dia berusaha, dia kasih obat, kemudian salah, dia tidak tahu mungkin tanggal obatnya tertulis masih utuh tapi ternyata sudah expire dan seterusnya, dia tidak sengaja, maka tidak masuk insya Allah. Ustadz, pertanyaan 3 in 1, singkat, padat tapi banyak. Jika makmum terlambat masbuk di masjid tapi sholat berjamaah sudah selesai namun ingin mendapatkan fadilah berjamaah, jika ada satu orang yang sedang sholat sunnah ba'diyah, bolehkah kita menjadi dia? Bolehkah jadikan dia imam? Haruskah kita tepuk bahu dia atau merapat saja di sisi kanannya? Bagaimana jika kita jumpai sudah di posisi tahiyat akhir, apakah kita langsung ikutan saja tahiyat akhir dengan niat di hati sholat wajib? Saya ingatkan kembali, ya, pertanyaan kita, bahasan kita masalah membunuh, bukan sholat, ya. Itu nanti ada bahasanya sendiri sholat, jangan ditanya tumpah tindih nih. Jadi di sini tentu saja tepuk dia untuk memberikan isyarat. Dia berdiri atau dia duduk, supaya dia tahu. Yang tiba-tiba dia kaget ada orang di sebelahnya gitu kan. Jadi ditepuk saja, memberikan isyarat. Masalah dia terima nggak terima jadi imam mungkin karena tidak paham, itu nggak apa-apa. Yang penting antum sudah kasih isyarat. Termasuk kalau dia tahiyat terakhir, tepuk pundaknya langsung takbir, duduk tahiyat sama dia. Karena memang dibolehkan mengikut orang yang sholat wajib, boleh ikut. Antum masuk di masjid, imam lagi sholat tarawih, kita belum sholat isya, jangan sholat sendiri, ikut sama imam. Karena boleh orang yang sedang sholat sunnah di belakangnya orang sholat wajib niatnya. Karena pernah terjadi zaman Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Abu Bakar pernah sholat menjadi imam dari sahabat yang belum sholat berjamaah karena dia datang telat dan dia sendirian. Waktu Nabi SAW bilang siapa yang mau bersedekah buat dia, saudaranya ini, maka Abu Bakar berdiri. Abu Bakar menjadi imam, padahal Abu Bakar sudah sholat tadi. Berarti hukumnya sudah sunnah bagi Abu Bakar tuh. Tapi karena dia lebih afdal, maka dia pun akhirnya menjadi imam. Ustaz, mohon doakan kesembuhan orang tua saya yang sedang sakit dan seluruh kaum muslimin yang sedang ditimpa musibah baik di Indonesia, ada yang sedang menjalankan ibadah haji, semoga diberikan ketabahan. Apakah orang yang putus asa karena penyakit yang dideritanya atau orang tua tak kunjung sembuh, kemudian beliau berkata, jika seperti ini rasanya saya ikhlas mati saja, bolehkah beliau, berdosakah beliau, bagaimana menasihati supaya tetap semangat hidup? Tentu saja semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan semua orang yang sakit dari muslimin, mengangkat masalah-masalah yang sedang dihadapi, dan itu terus kita doakan. Saya juga mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk rajin berdoa, itu harus kita lakukan memang, ya. Semoga saja dikabulkan apa yang dikatakan tadi. Kemudian kalau orang yang sakit dalam kondisi betul-betul dia parah, maka ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, jika seseorang, kata Nabi SAW, di antara kalian, janganlah seseorang dari kalian berharap kematian, meminta kematian. Tapi kalau dia betul-betul dalam kondisi tidak bisa tahan, dia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah saya kalau mati lebih baik buat saya, dan matikanlah saya kalau mati lebih baik buat saya. Itu yang boleh dikatakan. Atau kurang lebih hampir sama dengan apa yang dikatakan tadi di sini. Mana yang saf lebih utama jika ada 2 lantai masjid, saf terakhir di lantai bawah atau saf pertama di lantai atas? Saf pertama, walaupun di lantai atas, jadi tetap saja asal dia bersambung, tinggal di bawah atau di atas itu sama aja. Jika ada 2 handphone baru, yang lama mana yang akan dipilih? Mustahil yang lama akan dipilih, pasti akan dianggurin, dibuang. Apa ini? Mustahil bisa adil. Apa yang ditanya? Jika berlaku adil adalah hukumnya wajib, untuk apa menjalankan sunnah yang jika dikerjakan malah bisa menjerumuskan ke hal yang menyebabkan seorang menjadi tidak adil? Begitulah pernyataan balik yang dilemparkan istri kepada suami ketika sedang mendengarkan ustadz menjelaskan poligami. Bagaimana menyikapi pertanyaan ini? Maaf ustadz, ujung-ujungnya bukan cari gara-gara. Gimana tuh Pak Yoyo? Jelas-jelas cari gara-gara, ya. Jadi sabar aja gitu kan. Begini aja, ini selalu poligami. Ini teman-teman yang mau poligami harus jadi ahli perayu. Belajar merayu dong. Masa nggak bisa taklukin istri gitu kan? Bukan dengan kekuatan,
dengan rayuan, dengan hadiah, masa mesti diajarin? Ya harus bisa lah. Nggak bisa perempuan itu pakai perasaan. Kalau antum datang mau poligami dengan power, saya akan menikah, pokoknya nggak mau tahu. Itu salah. Nggak diajarin, nggak boleh. Rayulah, taklukin dia, gitu kan. Jadi mungkin dengan bercanda, mungkin dengan ini, mungkin dengan apa saja kebutuhannya dipenuhi, ya itu insya Allah bisa, gitu kan. Gak usah terlalu banyak tanya poligami lah, ya. Nikah aja dulu, lancar dulu. Nanti kalau sudah lancar semua, sudah mau melangkah ke langkah selanjutnya, baru ada praktek khusus sama saya nanti. Pak Ustaz, saya mau tanya, kalau kurban buat orang yang masih hidup, apa ini? Korban buat orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal atau buat diri sendiri, ada dalilnya tidak? Kita kurban atas nama Nabi, boleh tidak Pak Ustaz? Jadi tentu pendapat ulama tentang masalah sampaikah pahala kurban untuk orang yang sudah meninggal, khilaf di antara ulama. Beranjak daripada hadis Nabi, waktu beliau menyembelih, beliau mengatakan ini untukku dan umatku yang belum menyembelih. Dari hadis inilah berselisih pendapat ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini, yang mengatakan tidak ada lagi pahala sembelihan untuk orang mati, beranjak daripada hadis ini juga. Mereka mengatakan yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah umatnya yang masih hidup, yang tidak sempat menyembelih. Pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya sampai pahala sembelihan untuk orang mati, beranjak daripada hadis yang sama. Mereka mengatakan yang dimaksud oleh Nabi SAW ini untukku dan umatku yang belum menyembelih, yang hidup dan yang sudah mati. Dan banyak dinukil dari perkataan para salaful ummah. Kalau diantaranya Ibnu Taimiyah pernah menukil perkataan kalau zabah itu sembelihan juga akan sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal, karena ada beranjak daripada hadis tadi. Allahu a'lam. Apabila seorang wanita tidak dinafkahi dengan benar selama belasan tahun, sehingga si wanita harus meminta makan dan kebutuhan harian dari orang tua si wanita, apakah si wanita boleh mencari nafkah sendiri dengan meninggalkan anak-anak mereka di rumah, anak-anaknya dititip ke keluarga? Bisa. Dan bahkan dia bisa mengambil harta suaminya diam-diam, gitu kan? Itu disebutkan dalam hadis Bukhari. Tapi yang dia ambil hanya haknya. Beranjak daripada hadis Hindun, istri Abu Sufyan, yang pernah mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang sangat pelit, tidak pernah mau tahu kebutuhan saya sama anak saya, pokoknya nggak pernah kasih duit. Dia pulang cuma tahu sudah ada makanan. Ini super luar biasa, gitu. Maka kata Hindun, ya Rasulullah, boleh nggak saya ambil duitnya Abu Sufyan? Kata Nabi SAW, boleh kau ambil, tapi hanya kebutuhanmu sama anakmu saja, jangan lebih haram, mencuri, gitu kan? Artinya nafkah itu sesuatu yang kalau tidak ada, tidak bisa jalan roda kehidupan, maka itu dibolehkan, sebatas itu. Tapi kalau dia mau bekerja misalnya, karena suaminya nggak kasih duit, memang tidak penuhi ya. Lain kalau suami itu memang pas-pasan kerjanya, ya itulah penghasilannya, ya si istri harus sabar, terima itu saja, udah jalanin, gitu kan. Tapi kalau memang suaminya sama sekali nggak mau peduli, kayak dalam perkataan ini memang suami nggak pernah kasih, ya di sini ulama mengatakan boleh dia keluar untuk mencari nafkah, minta pada orang tuanya atau dia bekerja, ya karena memang kalau tidak suaminya nggak menjalankan kewajiban, bagaimana? Dia tidak mungkin bisa hidup dengan cara lain, gitu. Mau tanya mengenai kisos. Kita yang tinggal di Indonesia tidak menggunakan kisos, apakah dosa kita tidak diampuni apabila belum sesuai hukum kisos? Misal pencuri seharusnya dipotong tangan, namun hukum di Indonesia hanya di penjara. Bagaimana kita apabila pernah berdosa mencuri? Apakah cukup dengan taubat tanpa dikisos? Tentu saja taubat sudah mencukupi, ya. Taubat mencukupi. Kalau dia sudah taubat, insya Allah sudah cukup. Nggak perlu lagi dia dikisos. Nabi SAW seringkali kalau ada sahabat yang datang mengeluh minta dikisos, itu beliau langsung mengalihkan. Sudah pernah saya ceritakan ada sahabiat yang datang berzina, kemudian minta dirajam, lalu Nabi SAW menyuruh dia kembali sampai dia selesai melahirkan. Waktu habis melahirkan datang lagi, kata Nabi SAW, coba kau susuin dulu. Kata para ulama, ini Nabi SAW suruh pulang, kamu taubat deh, karena kisos itu solusi terakhir. Orang yang memang tidak menyesali perbuatannya, gitu ya. Gimana sih? Orang yang memang melakukan dosa dan tidak merasa bersalah, terus aja mau melakukannya. Nah itu yang dihukum dengan kisos. Tapi insya Allah dengan taubat sudah cukup. Cuman kalau antum pernah mencuri, maka harus dikembalikan itu, nggak boleh tidak, ya. Saya mau tanya tentang teknis sholat saat i'tidal, apakah yang benar tangan sedekap atau dilepas diturunkan? Saya pernah dengar hadis berbunyi posisi i'tidal kembali kepada semula. Maksud di sini semula sebelum ruku atau sebelum takbiratul ihram. Ini sudah saya bilang, jangan tanya masalah bab lain dulu.
gitu kan. Dan sudah sering saya jelasin masalah ini. Jadi yang saya sering jelasin bahwasanya hadisnya satu, Nabi SAW dikatakan kalau bangun dari ruku kembali anggota tubuhnya seperti semula. Nah di sini ulama jadi dua pendapat, yang mengatakan seperti semula ini sebelum salam, maka sami Allahu liman hamidah, tangannya turun ke sebelah kiri kanan tubuhnya. Kalau dikatakan anggota tubuh kembali seperti semula setelah takbir, maka kembali ke dada. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah sudah menyatukan, mengatakan alangkah baiknya seorang muslim karena dalilnya ada, cuma mereka berselisih penjabaran dari dalil ini, dua-dua dijalankan. Sesekali bersedekap, sesekali dia tidak bersedekap. Saya hidup tapi saya merasa hampa. Cara mengasah keyakinan yang tumpul hidayah, apa bentuknya? Majelis ilmu, ilmu itu, majelis ilmu seperti ini hadirin, gitu kan? Bukan cuma ini, siapa saja, jangan ditambah. Ini aja masih banyak, saya bingung nih. Jadi majelis ilmu selalu hadirin, jadwalin, bukan cuma di sini, bukan cuma Rabu malam nih, di mana saja ada ustadz-ustadz insya Allah yang kompeten dipelajari. Kalau enggak dengarin, lagi di motor, lagi di mobil, dengarin ceramah terus. Ilmu itu nanti akan mendatangkan iman. Iman ini kalau sudah ada, maka orang lemah menjadi kuat, orang malas jadi rajin, orang miskin jadi kaya, orang penakut jadi pemberani. Iman mengubah semuanya, mengubah semua. Kalau iman sudah ada, luar biasa. Orang buruk jadi baik, semuanya. Ya, iman ini, makanya dengan majelis ilmu itu yang bisa membantu. Kalau antum malas majelis ilmu susah. Saya sering bahasakan pengalaman saya, kadang-kadang saya sehari kalau nggak isi pengajian saya rasa lain dibandingkan dengan saya selalu isi ceramah gitu, semangat itu lain. Saya sebenarnya sendiri dalam ceramah seperti ini sedang mencas iman saya sendiri. Kembali lagi saya hadir, kembali lagi saya menyampaikan, kembali lagi saya mengingat riwayat-riwayat, hukum-hukum. Jadi terus-menerus rasa tercas gitu kan. Istri saya tahu saya rasanya nggak pengen ada libur ceramah satu hari pun. Jadi walaupun dalam satu hari cuma sekali saya ceramah, kalaupun saya di rumah, saya berusaha kadang-kadang kalau waktu lowong saya balas SMS atau WhatsApp di mana orang bertanya agama, jadi tersibukkan dengan itu. Majelis ilmu itu penting, ilmu itu yang bisa membentuk keimanan, dan iman kalau sudah ada aman semuanya, semuanya bisa berubah. Kapan baiknya anak laki-laki disunat atau dikhitan? Bolehkah sejak masih bayi? Jika sudah dewasa belum dikhitan, apakah tetap harus dikhitan? Apakah anak perempuan juga dikhitan? Karena saya pernah membaca hadis khitan disunnahkan bagi kaum laki-laki dan mulia bagi kaum wanita. Sahihkah hadis ini riwayat Baihaqi? Maka di sini wajibkah perempuan dikhitan disunat juga? Tapi saya tidak tahu bagian apa yang mau disunatnya. Baik, tentu saja boleh kapan saja dikhitan. Kalau anak saya khitan dari bayi. Kalau anak saya pribadi itu dari bayi sudah saya khitankan yang laki-laki, dan alhamdulillah sangat baik gitu kan. Sangat baik. Yang saya tahu juga di zaman Nabi SAW itu bayi biasanya baru lahir sudah dikhitan. Dan itu jauh lebih baik ya. Dia tidak terlalu merasakan sakit seperti kalau dewasa gitu kan. Dan juga ternyata disurvei pertumbuhan badan dan fisik mental orang yang dari bayi disunat itu lebih baik ya. Maka ini tentu lebih baik opsinya. Kalau perempuan apakah dikhitan, ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dikhitan, ada yang mengatakan tidak. Kalau hadis Baihaqi dihasankan oleh para ulama tadi yang disebutkan, maka ada yang mengatakan dikhitan, tapi khitannya khitan kan itu sebenarnya artinya memotong sesuatu dari kemaluan, gitu kan? Makanya dikatakan laki-laki dikhitan dipotong kulit bagian atas. Kalau perempuan pun seperti itu pemahamannya kalau secara etimologi. Tapi ternyata para ulama mengatakan khitan perempuan berbeda. Ya, itu dibersihkan di bagian tertentu, dan itu biasanya memang bagian bidan, suster di rumah sakit kita sudah tahu gitu. Saya juga punya anak perempuan dan saya tanyakan ke istri saya, maka dia mengatakan anak-anak perempuan ini biasanya bukan seperti laki-laki, tidak dipotong sesuatu tapi dirapikan dengan cara mereka lebih mengerti gitu kan. Allahu alam, saya juga tidak tahu bagaimana, tapi yang jelas seperti itu jawaban dari ya dokter atau bidan yang ada di rumah sakit pada saat anak saya dikhitan. Ada jenis tanaman hias yang memiliki kadar racun tinggi dan sering dijual di pasaran. Tanaman ini juga sering dijadikan buat mainan anak-anak kecil di kampung. Apakah menanam tanaman ini bisa tergolong membuka pintu untuk membunuh? Tentu saja kalau memang kita tahu itu berbahaya ya, maka itu tidak boleh, sebaiknya memang dijauhi, dihindari. Kalau kita sudah tahu, kita sengaja, apalagi membiarkan orang sampai mengkonsumsinya, berarti kita menjadi penyebab. Pokoknya kita jadi penyebabnya, kita juga terlibat di situ. Saya ingin membuat kaos tulisan hadis atau potongan ayat Al-Quran dengan bahasa Inggris dan menjualnya, apakah boleh? Boleh saja.
boleh saja, tidak ada masalah. Tapi konsekuensinya, kalau hukumnya, bolehkah menulis ayat di baju, bolehkah menulis ayat di papan, ya, di spanduk, di apa saja, boleh, hukumnya boleh, gitu kan. Tapi di sini dilihat adabnya. Kalau dia menulis ayat-ayat tersebut, apalagi di kayak baju kaos yang akhirnya dipakai ke kamar mandi dan seterusnya, di WC, maka itu tidak dibolehkan, ya kan? Kalau sampai dia pakai ke WC atau nanti orang yang pakai tidak bertanggung jawab malah diolok-olok ayat-ayat itu lain. Tapi hukumnya setahu saya boleh. Bahkan termasuk kalau dia masuk kamar mandi misalnya dibuka dulu sama dia, itu lain, tidak ada masalah. Nggak ada sesuatu yang salah di situ. Bahkan sekarang memang kalau saya pribadi, saya mendukung kalau ada baju-baju kaos yang ditulis dengan simbol-simbol Islam, ya. Aku cinta Allah misalnya, aku cinta Rasulullah SAW, aku cinta dengan Islam, atau apalah kata-kata positif yang memang menunjukkan kekuatan Islam, ada cintanya sebagai Islam, itu boleh-boleh saja. Setahu saya nggak ada masalah. Apakah kakek atau adik buyut itu termasuk kategori silaturahim? Tentu saja. Semua yang punya hubungan darah, ke atas, ke bawah, ke samping, kiri kanan, semuanya, kakek, nenek, ke atas, saudara-saudaranya semuanya, kemudian anak, cucu dan semuanya yang berhubungan dengan mereka, kemudian saudara, saudari, paman, tante, semuanya itu yang punya hubungan darah. Apakah menjual alat musik untuk keperluan mendadak diperbolehkan? Setahu saya tidak boleh alat musiknya, haram. Satu-satunya cara, ada pendapat ulama yang mengatakan kalau tadinya orang itu pemusik, lalu dia taubat, alat musiknya dijual kepada orang kafir, bukan kepada orang muslim lagi, yang dasarnya dalam agama mereka itu tidak ada masalah. Kemudian danahnya dia kembalikan uang dia, uang modal dia yang dasarnya dia pakai beli alat itu jadi halal buat dia. Tapi kalau dia transaksikan, dia jual beli alat musik, ini nggak boleh, masuk dalam kategori yang dilarang. Bolehkah menghibahkan kucing dengan meminta ganti uang makan? Kalau kucing tidak boleh ditransaksikan, ya, jadi sebaiknya hindari, jangan diminta balasan, gitu kan. Mau tanya tentang gadai, Ustadz. Kalau ada yang pinjam uang dengan menggadaikan kebunnya kepada anak, nanti setelah orang tersebut belum mengembalikan uangnya, hasil panen kebun menjadi hak siapa? Tergantung kesepakatan. Kalau dia bilang ini kebun saya nilainya 100 juta, ada 100 pohon mangga misalnya, kalau dijual 100 juta, tapi saya butuh uang 10 juta, saya ambil 10 juta, ini tanah saya gadaikan, kamu boleh ambil hasil panennya, kata pemilik kebun, ya sudah, itu berarti halal. Tapi kalau sekedar digadaikan saja tanpa ada kesepakatan, maka tidak halal, tidak boleh dipakai tanah itu, tidak boleh diambil hasilnya, tidak boleh disentuh, gadai. Dan perlu diingat, saya sudah pernah jelaskan, transaksi dalam Islam ada dua macam. Ada transaksi jasa yang sifatnya memang ini saham akhirat, ini investasi akhirat, nggak ada urusannya dengan keuntungan. Hutang dan gadai nggak boleh bertambah, tidak boleh bertambah. Ini utangin orang nggak boleh bertambah, itu jasa akhirat, investasi akhirat. 100.000 ya 100.000 balik, sejuta ya sejuta balik. Nggak ada juga begitu. Kalau dia gadein sawahnya tadi 100 juta, dia ambil utang 110 juta, jatuh tempo setahun dia belum bayar, kita punya hak untuk menjual kebun itu, gitu kan? Kemudian kita mengambil uang kita 10 juta saja, 90 kembaliin ke dia, jangan disita semua, haram itu, nggak boleh. Ada investasi yang boleh kita ambil keuntungan, investasi bisnis, kesepakatannya persentase dari keuntungan, bukan dari modal. Karena kalau dari modal jadi riba. Ini uang saya 100 juta ya, kamu putar silahkan. Saya mau tiap bulan 5% dari modal saya, ini riba, nggak boleh. Saya mau 10%, nggak boleh, penentuan langsung dari modal. Dia tidak mau tahu keuntungan, untung atau rugi, itu nggak boleh. Tapi kalau persentase global dari keuntungan, ini 60, 40 ya, saya 60, kamu 40, tapi dari keuntungan, nah, itu boleh, halal. Termasuk kerugiannya ditanggung bersama, sesuai dengan persentase yang disepakati. Jadi kalau perusahaan rugi, maka yang punya saham 40% nanggung 40%, yang punya 60% menanggung 60% gitu. Hukum menerima uang tip adalah haram. Berikan penjelasannya Ustaz. Ini seperti saya lagi ujian ini. Dan bagaimana bila uang tip tersebut kita ambil terus kita sedekahkan ke teman kita atau kita berikan makan untuk kita berikan kepada orang miskin? Perhatikan ya, tip itu sesuatu yang dikasih sukarela, itu baru halal. Tapi kalau anda bahasakan tip ini hasil muka masam atau berusaha untuk membuat orang takut akhirnya orang bayar, haram, nggak boleh.
dengan haram itu. Kalau orang kasih memang karena kita jasa, lagi kerja di rumah makan, kerja di satu tempat, parkir, kemudian dikasih dari dia sukarela, itu halal. Boleh dibeli makanan, boleh ditransaksi, halal. Karena itu sedekah dari orang. Tapi kalau dengan cara paksa nggak boleh. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustaz Khalid beserta keluarga dan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini. Amin. Mudah-mudahan jazakallah khair atas doanya. Sholat sunnah afdalnya dikerjakan di rumah. Saya biasa mengerjakan sholat sunnatul fajr di rumah, namun masjid di tempat saya jarak antara azan dan iqamah hanya sebentar. Saya terkadang ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, tapi tetap dapat rakaat pertama. Sebaiknya saya sholat sunnah di rumah atau di masjid? Di masjid, gitu kan? Di masjid. Jangan antum kejar ikan teri, ikan paus lewat ini. Mana? Sholat sunnatul fajr itu ikan teri dibandingkan sholat subuh. Itu ikan pausnya, gitu kan? Jadi jangan ketinggalan, sholat di masjid tidak masalah. Kan lebih afdal kalau sholat di rumah, kalau sholat sunnah kan gitu, lebih afdal. Jadi jangan sampai mengejar afdaliyah sunnah, ketinggalan fadilah yang besar dari sholat wajib. Karena mulai Allahu Akbar imam, kita juga Allahu Akbar, itu sudah dicatat pahala tuh. Jadi itu ada fadilah, jangan ketinggalan itu. Bahkan kalau perlu kita masuk masjid sudah mau iqamah, ya sudah kita sholat subuh gitu kan. Nanti sunnatul fajrnya ulama berpendapat mengatakan sunnatul fajr pernah dikerjakan oleh Nabi SAW setelah terbit matahari. Itu dibolehkan bagi orang yang sudah rutin mengerjakannya. Kalau dia ketinggalan sudah masuk masjid subuh sudah iqamah, dia sholat subuh, kemudian nanti dia setelah terbit matahari sebelum duha dia boleh mengerjakan sunnatul fajr yang ketinggalan itu. Apakah boleh mengerjakan sholat witir bertepatan dengan berkumandangkannya azan subuh? Karena saat mengerjakan tahajud waktunya sudah sangat dekat dengan waktu subuh, sementara saya belum sholat witir. Pertama sekali saya sarankan antum sholat witir seperti sekarang nih, ba'da isya, gitu kan? Itu lebih baik. Nah, itu lebih baik. Dan nanti kecuali kalau antum memang sudah terbiasa bangun jam 2, setengah 3, masih panjang jeda waktu menjelang subuh, itu baru. Kalau enggak, saran saya jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Nah, baik sebelum tidur atau habis ba'da isya langsung sholat witir. Itu sudah disepakati oleh para ulama berangkat daripada hadis Bukhari, di mana sahabat-sahabat menyampaikan diantaranya ya Abu Hurairah anhu yang mengatakan saya diwasiatkan kepada saya 3 hal yang saya tidak pernah tinggalkan selama hidup saya, puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan saya tidak pernah tidur kecuali saya sudah witir. Agar antum tidak mengejar di malam hari kecuali sholat tahajud, gitu kan? Pertanyaan tadi, bolehkah sholat witir sementara azan dikumandangkan? Boleh jawabannya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan kalau kalian dengarkan azan segeralah berwitir, artinya masih boleh kan? Bahkan ada pendapat ulama mengatakan kalau jeda antara azan dan iqamah subuh masih panjang, seperti Masjid Haram misalnya 20 menit, 25 menit baru iqamah, sementara antum sudah terbiasa kerjakan sholat tahajud dan itu kebablasan sampai azan subuh baru bangun, boleh mengerjakannya antara azan iqamah subuh. Karena itu bukan waktu yang dilarang untuk sholat. Kalau sudah iqamah subuh waktu dilarang sholat, nggak boleh. Berarti di sini pendapat ulama mengatakan masih boleh mengerjakan sunnah-sunnah antara azan dan iqamah subuh, gitu kan? Jadi ini termasuk ini, yang bisa diambil pelajaran dari situ tadi. Apakah pahala sholat jamaah di masjid sama besar dengan jika kita sholat jamaah semisal di rumah atau di tempat lain? Tentu berbeda. Tentu berbeda. Fadilah ke masjid ada sendiri. Kalau di tempat lain tidak ada fadilah melangkah ke masjid. Ya, kata Nabi SAW, setiap kali orang melangkah, maukah saya tunjukkan kalian amal yang paling banyak menggugurkan dosa dan meninggikan derajat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berwudu di waktu-waktu genting, di waktu-waktu yang malas kita wudu, seperti mau tidur, gitu kan? Habis berhubungan biologis, mau tidur atau mau mengulanginya, dianjurkan wudu dulu. Atau di musim dingin, gitu kan? Atau menjaga wudu, batal wudu lagi. Ini justru pahalanya besar nih. Dan banyaknya langkah kaki menuju ke masjid, ya kan? Berarti melangkah kaki saya sudah ada pahala. Hadis yang lain juga riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, setiap kali orang melangkah ke masjid, 1 langkah mengampuni dosa, 1 langkah mengangkat derajatnya. Ini nggak ada di tempat lain, harusnya di masjid, gitu kan? Kemudian ada hadis yang berbunyi, siapapun yang pergi ke masjid sholat setiap berjamaah di waktu sholat wajib ya, maka setiap kali ke masjid dapat 1 istana di surga, setiap pulang 1 istana di surga. Ini nggak ada di tempat lain, gitu kan? Tinggal tentang masalah jamaahnya 25 kali lipat dapat pahala, itu sama. Itu sama. Karena hadis Nabi SAW menjelaskan sholat berjamaah sama saja mendapatkan pahala 25 kali lipat itu dan diangkat 27 derajat. Allahu a'lam.
Kapan waktu yang paling utama untuk sholat sunnatul fajr? Antara azan dan iqamah subuh. Antara azan dan iqamah subuh. Ya. Apakah ada bacaan atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat berwudu seperti doa ketika membasuh muka, tangan dan lainnya? Yang saya tahu doa yang dibaca adalah pada saat mau mulai wudu, itu hadis Bukhari, membaca Bismillah pada saat mau memulainya, gitu kan? Bahkan Syekh Jibril mewajibkan masalah itu, mengatakan harusnya seseorang membaca Bismillah. Beranjak daripada hadis, janganlah seseorang kalian bersuci kecuali sudah memulainya dengan basmalah, gitu kan? Kemudian nanti selesai wudu baru membaca 2 kalimat syahadat, beranjak daripada hadis Bukhari yang berbunyi siapa yang selesai wudu kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ini hadis Bukhari Muslim, maka Allah akan membukakan baginya 8 pintu surga, dia bisa minta yang mana dia mau masuki, gitu kan? Begitu pula ada hadis yang lain riwayat Tirmidzi menambahkan ditambah doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ya Allah jadikanlah aku orang yang selalu bertaubat dan juga orang yang selalu bersuci, gitu kan? Jadi dari hadis ini yang kita tahu ada doa di awal, ada doa di akhir. Kalau di pertengahan Allah alam saya tidak pernah dapatkan riwayatnya secara pribadi ya, saya pribadi. Jadi kalau anda mendapatkan riwayatnya silahkan anda amalkan, tapi saya pribadi belum pernah menemukan kecuali di awal dan akhir saja. Bagaimana hukumnya bersedekap melipat tangan kembali sesudah bangun dari ruku? Tadi kan sudah saya jelaskan ya, boleh saja gitu kan? Bersedekap pada saat bangun dari ruku, sami Allah liman hamida, saya sudah sebutkan tadi kan, khilaf diantara ulamanya. Jadi boleh kembali ke dada, boleh kembali ke sebelah paha kita. Apakah seseorang yang telah mencapai dosa kufur lalu tiba-tiba dia bertaubat atas hidayah Allah, kemudian dia mengerjakan sholat tapi belum mengulangi syahadat, apakah sholatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak bisa. Kufur itu syaratnya untuk kembali ke Islam harus syahadat. Jadi dia kalau sholat dianggap orang kafir sedang sholat, nggak diterima sama Allah. Harus syahadat. Gimana caranya? Itu syaratnya, karena dia sudah kufur. Saya pernah mendengar jamak apa ini? Suri. Apakah sholat dengan menjamak suri ini diperbolehkan? Apa ini jamak suri ini? Hah? Siapa yang bertanya nih? Saya nggak tahu nih apa jamak suri. Ada mati suri, ada jamak suri, ini macam-macam. Nanti ada nikah suri juga. Wah, begitu nikah semangat ya. Saya nggak tahu, maaf. Ya, saya minta maaf, saya nggak tahu nih maksud jamak suri itu apa. Apakah ada hukum had untuk orang yang meninggalkan sholat? Ada, jelas. Kalau dia meninggalkan secara malas, hukumnya had, dihukum. Dan Imam Syafi'i mengatakan tergantung pemerintahnya setempat, boleh memenjarahnya, boleh mencambuknya, gitu kan. Tapi yang jelas harus ditakzir. Takzir itu dihukum dengan berat dan tidak boleh dibiarkan ada di lingkungan kaum muslimin orang yang tidak sholat, wajib terutama ya. Jadi tidak boleh sama sekali. Apakah zikir setelah sholat boleh dikerjakan sambil berjalan keluar masjid karena ada keperluan? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi antum kehilangan ya, doa malaikat, karena hadis Nabi SAW, siapa yang habis selesai sholat tidak berdiri dari musallahnya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudunya, sambil berzikir dia lagi duduk di situ, gitu kan? Dan ini saya sering sarankan para ikhwah yang hadir di pengajian saya, agar jangan pindah tempat pun, mundur ke belakang pun jangan, biarin di tempat situ saja, zikir dulu. Karena pekah sekali hadis ini ya. Siapa yang tidak pindah dari musallahnya, ya, tidak berdiri dari musallahnya, siapa yang tidak membatalkan wudu dan tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, maka malaikat di atas kepalanya mendoakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, sampai dia melanggar 3 hal tadi. Ini kehilangan. Makanya para ulama mengatakan biasanya syaitan menghiasi ya, atau mengingatkan macam-macam pekerjaan kita sehingga kita terlewatkan dari doa malaikat ini. Maka jangan disia-siakan. Saya pernah zikir ikhwan dan akhwat sekalian, pelan-pelan sekali zikir habis sholat itu 7 menit maksimal, 7 menit, 8 menit itu sudah selesai. Jadi cuma syaitan yang membebankan kita itu. Bagaimana hukumnya sholat orang isbal? Apakah sah? Khilaf di antara ulama tentang sah atau tidaknya, gitu kan? Tapi yang jelas sudah pernah kita jelaskan di dalam dosa-dosa besar kita yang lalu ya, pernah ada penjelasan kalau ada hadis yang menjelaskan tidak sahnya atau disuruhnya mengulangi sholat
orang yang tertutup mata kakinya oleh Nabi SAW, seseorang yang sedang datang. Bahkan Nabi SAW menyuruh mengulangi sama uduk-uduknya, uduk dan sholatnya. Waktu ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena mata kakinya tertutup. Ada yang melemahkan hadis ini, ada yang menghasankannya, gitu kan? Khilaf di antara ulama. Tapi kalau saya pribadi, saya berpegang pada pendapat yang mengatakan memang batal sholatnya. Ya. Apakah seorang laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid berdosa? Kalau Imam Syafi'i mengatakan sholat berjamaah di masjid sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan juga orang-orang yang tidak ke masjid sholat. Misalnya umumnya di Indonesia ini banyak orang yang berpegang pada Syafi'iyah, gitu kan. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak. Di antaranya Imam Ahmad sangat menekankan beranjak daripada hadis-hadis yang sahih, seperti misalnya hadis yang sahih kata Nabi SAW, saya ingin sekali ada orang yang mengikomahkan sholat, lalu kemudian menggantikan saya jadi imam, lalu kemudian saya membawa obor dan saya membakar rumah orang-orang yang tidak pergi sholat berjamaah. Kemudian hadis sahih juga di mana Ibnu Ummul Maktum, muadzin Nabi SAW, matanya buta, dan beliau berkata, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid Anda, tidak ada yang memandu saya, buta, nggak ada yang pandu saya jalan, gelap, gitu kan. Dan di antara rumah saya dengan masjid banyak binatang buas, bisa menerkam saya, padang pasir, jauh. Apakah boleh saya sholat di rumah? Awalnya Nabi SAW mengatakan silakan sholat di rumah. Setelah itu subhanallah turun wahyu menyampaikan, Ibnu Ummul Maktum sudah mau keluar, Nabi SAW mengatakan panggil orang itu. Dipanggil kembali, kata Nabi, apa kau dengar dengan telingamu azan atas ma'un nida? Dia mengatakan iya ya Rasulullah. Kata Nabi, idzan ajib, kalau begitu jawab azan itu. Orang buta, nggak ada yang pandu, itu kan malah ditekankan. Jadi semestinya memang harusnya dijaga. Ya, dari pendapat ini ya, jumhur ulama diantara Imam Ahmad yang sangat menekankan berdosa kalau laki-laki tidak ada udzur nggak sholat di masjid, gitu kan. Ya kalaupun kita berpegang pada mazhab Syafi'iyah, kita mengatakan sunnah muakkadah, maka minimal antum kehilangan banyak sekali fadilah, pengangkatan derajat, pengampunan dosa, dapat istana di surga. Itu luar biasa, setiap pergi loh dapat satu istana, setiap pulang dapat istana. Ini bukan istana di Menteng atau di mana-mana, ini di surga, gitu kan. Hanya dengan ke masjid sholat, itu apa susahnya? Lawan tuh syaitan, jangan lemah terus. Ya. Manakah yang lebih utama bagi seorang perempuan, sholat di musola kantor atau pergi ke masjid? Musola boleh. Ya, kalau perempuan tidak ada masalah, di sebelah meja kerjanya boleh. Nggak ada sesuatu penekanan. Kalau laki-laki yang dianjurkan ke masjid. Terkait dengan 10 Muharram, apa benar 10 Muharram itu lebarannya anak yatim? Apakah boleh mengkhususkan 10 Muharram untuk menggalang dana untuk anak yatim? Nggak pernah ada sunnahnya Nabi. Ini dikarang-karang saja ini, tidak ada sama sekali. Anak yatim itu kita dianjurkan untuk menyantuni sepanjang tahun, bukan 10 Muharram. Nggak ada dalil berhubungan dengan masalah itu. Waduh, ini tulisan indah, jadi saya tidak bisa baca. Dulu di Makassar, kami waktu masih kecil, kalau tulisan yang begini kita bilang tulisan indah, gitu kan. Saya nggak ngerti di Jakarta atau di daerah lain, Allahu a'lam. Apa faedah bagi orang yang mengerjakan sholat gerhana dan sholat syuruk? Kalau sholat gerhana memang anjuran Nabi SAW kan, hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, kalau kalian melihat gerhana maka sholatlah, bersodakahlah dan bertasbihlah, disuruh sampai Allah menghilangkan gerhana itu dari kalian. Jadi memang ada perintah dari Nabi SAW masalah itu. Tapi apakah dia dapat pahala, apakah dia dapat misalnya apa janji-janji, itu belum pernah kita temukan riwayatnya, Allahu a'lam. Tapi yang jelas dia dianjurkan untuk dilaksanakan perintah Nabi SAW, ibadah. Kalau sholat syuruk, hadis Nabi SAW, siapa yang sholat berjamaah di masjid, hadis sahih riwayat Hakim, siapa yang sholat berjamaah di masjid, ya, kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah itu, ya, maka dia sama dengan pahala haji dan umroh, sempurna, gitu kan. Ini dikatakan oleh para ulama sholat syuruk. Di perusahaan saya sistem untuk sholat bergantian, sistem untuk sholat bergantian, tapi niat saya ingin sholat berjamaah tepat waktu. Apakah saya berdosa karena tidak sholat tepat waktu? Tidak dikatakan berdosa sebenarnya, karena masih ada pendapat ulama yang seperti tadi Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Saya tidak bisa mengatakan berdosa, gitu kan, tapi dia kehilangan fadilah yang sangat banyak. Jadi kalau bilang pun, misal pun kita bisa mengambil awal waktu, lebih baik kita pamit sama teman-teman, misalnya kita dahulu, gitu kan. Dan itu sholat juga tidak akan mengambil waktu lama. Saya juga sarankan begini, perlu difahamin ya, terikat dengan jam kerja kantor, ya, itu wajib hukumnya karena antum mengikuti syarat. Kata Nabi SAW, al-mu'minuna ala syurutihim, al-mu'minuna ala syurutihim, orang mukmin harus patuh dengan syarat yang disepakati. Misal
Waktu istirahat jam 12 sampai jam 1. Azan setengah 1, gitu kan. Antum mulai masuk masjid sholat. Ternyata harus kembali sebelum jam 1, misal 5 menit sebelum jam 1 ada absen lagi, misal contoh. Antum baru selesai sholat wajib, belum sempat sholat ba'diyah duhur, itu sudah jam 1 kurang 5 menit. Kalau sholat terlambat nih, balik kerja, maka jangan sholat sunnah ba'diyah. Karena mentaati peraturan wajib. Sementara sholat sunnah itu sunnah, gitu kan. Kecuali kita sudah balik ke kantor, ada waktu lowong, kita bisa buka sejadah dekat meja kerja kita lalu sholat, itu nggak ada masalah. Jadi harus pertemukan masalah itu ya. Jadi lakukan yang wajib saja. Pernah ada teman-teman yang di luar negeri bertanya kepada saya, Ustaz, saya kerja di luar negeri dan di luar negeri ini orang-orang non muslim, saya nggak bisa sholat, gitu kan. Dan seringkali meeting di waktu-waktu pas lagi sholat, gitu kan. Apa yang saya harus lakukan? Saya balik tanya begini. Saya bilang kalau seandainya Anda lagi meeting kemudian, misal ini contoh, semoga Allah muliakan kita semua. Saya kasih contoh ini, contoh orang mau ke kamar mandi, kebelet buang air besar, kebelet buang air kecil, lagi meeting, diizinin nggak? Nah, ini di sini diizinin nggak kalau kebelet kencing, kebelet buang air besar? Meeting penting nih, miliaran, diizinin nggak? Ya nggak bisa berpikir kan kalau mau kencing gitu kan? Nggak mungkin, pasti diizinin ke belakang. Ya sudah, kita izinnya memberikan isyarat memang mau ke kamar mandi, betul kamar mandi kan? Ke kamar mandi, dan orang saya bilang lagi kalau masuk kamar mandi lagi kebelet, pamit, lagi meeting, kalau kita butuh waktu 10-15 menit diizinin nggak? Nggak mungkin kan tengah-tengah digedor-gedor, ayo cepat gitu kan? Nggak mungkin, orang lagi buang air besar gimana? Dia harus selesaikan hajat, kalau enggak sakit perut. Maka berarti bisa dipakai itu untuk sholat tuh. Ini kalau darurat ya, sebab ada beberapa teman-teman yang pernah bertanya kalau salah dari Jepang, dari negara-negara yang memang tidak bisa mereka sholat, maka tidak ada juga musola. Bagaimana inisiatifnya? Ya saya sebagai dai harus bisa memberikan solusi nih. Kalau dia mau disuruh pulang, dia sudah terikat akad kerja di sana, maka caranya adalah kayak tadi, pamit ke kamar mandi, memang mau kamar mandi, uduk di sana, kemudian sholat, cari tempat yang bisa sholat di situ, mungkin di gang, mungkin di mana, ya apa boleh buat, harus sholat. Sholat dah, sholat wajib 5 menit, 10 menit maksimal, udah kembali lagi. Tapi nggak usah dibeberkan, saya mau sholat ya pamit. Kemudian berantem kalau tidak disuruh sholat, susah. Anda sudah akad dengan orang kafir, gimana? Nggak bisa, gitu kan? Jadi ini namanya hiyal syari'iyah. Harus kita mencari solusi secara syar'i yang memang kita tidak kehilangan pekerjaan dan juga tidak kehilangan ibadah itu. Apakah seorang muslim yang sebelumnya tidak rajin sholat bolong-bolong termasuk kafir? Apakah ia harus syahadat ulang dilihat dan dilihat oleh saksi maksudnya? Enggak tentu. Kalau dia jahdan ya, kalau dia bangkang, enggak ada sholat, enggak ada hukum sholat itu, saya enggak mau yakin, maka itu baru kufur, dia syahadat. Tapi kalau dia cuma malas-malas, enggak perlu, taubat kepada Allah sudah, sekarang tinggal sholat. Mana yang lebih baik apabila ada udzur berjamaah tapi menunda sholat atau akhir waktu, sendiri tapi di awal waktu? Tentu saja di awal waktu, walaupun sendiri, tentu saja di awal waktu. Masya Allah, ini belum saya baca ini. Hah? Jam berapa kita mau selesai? Masya Allah. Ini selama 2 tahun, 1 tahun ini nggak selesai pertanyaannya. Hah? Kok kayak balas dendam kalau ketemu saya nih? Jangan didorong. Saya sengaja tidak tarik semua. Di daerah Ana ada 2 masjid. Yang satu masjidnya besar dan jamaahnya tidak banyak sehingga selalu dapat saf pertama. Kedua masjidnya lebih kecil dan jamaahnya banyak karena telah ditegakkan sunnah sehingga susah dapat saf pertama. Lebih utama sholat di satu atau yang kedua? Yang satu tentunya, masjid yang pertama, karena memang kita bisa dapatkan fadilah lebih besar, gitu kan? Dan masjid itu makin banyak jemaahnya makin afdal, ya, gitu. Makin afdal, makin besar fadilahnya. Artinya masjidnya besar misalnya, tentu afdaliyah karena banyak jemaah itu penting, tapi mendapatkan saf awal lebih penting, maka harusnya didahulukan saf awal itu. Ustaz, mohon penjelasan dan tuntunan sesuai sunnah. Apabila ada sholat wajib terlewatkan karena kelalaian, apakah seseorang yang meninggalkan sholat pada waktu yang ditentukan masih dapat mengerjakan sholat yang tertinggal itu di waktu sholat yang selanjutnya? Kalau dia lalai di sini dalam arti kata lupa, itu boleh dikerjain. Misal
Pas kita lagi sibuk, tersibukkan, semoga saja tidak terjadi ya. Ada orang tersibukkan dengan urusan dunianya, kemudian azan asar baru dia sadar, oh ternyata saya belum sholat duhur nih, gitu kan. Maka apa yang harus dia lakukan? Bolehkah dia sholat duhur? Boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau dasarnya dia tahu nih duhur sudah masuk, dia nggak mau sholat, memang nggak mau dah, memang sudah nggak sholat. Begitu azan asar, temannya ajak, nih sholat yuk. Kamu udah tahu belum ada hadis begini, tersentuh dia mau sholat. Tapi tadi dia sudah tinggalkan duhur secara sengaja, ini nggak boleh lagi dia sholat. Karena sudah memang ditinggalkan secara sengaja sama dia. Saya pernah membaca sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang tidak bolehnya menahan pakaian pada saat sholat. Apakah hadis itu sahih? Apa maksud dari kata menahan pakaian? Mohon penjelasannya. Saya tidak tahu, maaf. Saya belum tahu sampai ke situ tentang masalah hadis menahan pakaian. Yang saya temukan malah hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sahih, di mana Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, saya orang yang tidak bisa sholat kecuali saya menahan pakaian saya, karena kalau tidak dia melorot, gitu kan. Apakah itu membatalkan sholat saya? Apakah itu termasuk sombong? Kata Nabi SAW, itu tidak termasuk ya, berarti di sini kan ada masalah kasus menahan, tapi saya tidak tahu kalau yang riwayat Ibnu Abbas ini. Bagaimana tuntunan sahih untuk kondisi makmum yang masbuk namun tidak mendapat bacaan Al-Fatihah imam sholat? Apakah makmum tersebut masih mendapatkan hitungan 1 rakaat penuh? Yang kuat pendapat iya, dia masih mendapatkan walaupun sholatnya sir. Kalau orang memang masbuk ya, beda orang yang datang dari awal tapi lalai tidak baca Al-Fatihah, nah itu baru bisa dibahas dalam bahasan lain. Setelah berhubungan suami istri, apakah boleh sholat wajib hanya dengan wudhu tanpa junub, tanpa mandi? Nggak boleh lah. Ini iseng aja bertanya. Wajib mandi junub ya akhi. Atau mungkin yang nanya masih bujang kali ini, belum punya pengalaman ya. Belajar dari Pak Yoyo ya. Kalau kita sholat berjamaah tapi kita ketinggalan sehingga bacaan Al-Fatihah tidak sampai selesai karena imam bacaan cepat, begitu juga sholat duhur, asar bacaan Al-Fatihah tidak selesai, apakah sholat kami sah? Sah insya Allah. Yang penting tadi kan sudah saya jelaskan ini. Yang saya sudah jelaskan jangan ditanya lagi. Makanya pada saat taklim tadi jangan mengkhayal gitu ya. Jangan terulang-ulang nih. Jika kita terjebak macet di jalan, tidak bisa melaksanakan sholat asar, apakah boleh dijamak sama maghrib? Jika sholat maghrib juga ketinggalan, boleh lakukan di saat sholat isya. Tata caranya bagaimana? Yang pertama, sholat jamak itu hanya boleh dijamak antara duhur sama asar, tidak boleh yang lain. Maghrib sama isya, tidak boleh yang lain. Jadi nggak boleh asar sama maghrib, nggak bisa. Isya sama subuh nggak bisa, gitu kan? Subuh sama duhur nggak bisa. Memang duhur sama asar saja, maghrib sama isya saja. Itu kalaupun dijamak, gitu kan? Masalah kasus orang kena macet, maka hukumnya khilaf di antara ulama, apa yang harus dia lakukan? Yang terbaik adalah dia berhenti dia sholat di dekat situ, dimanapun, gitu kan, di jalan. Kayak kalau di jalan tol ada jalan alternatif di samping, dia bisa mampir di situ, dia sholat. Atau saya pernah lakukan, saya pernah mampir sholat di tempatnya teman-teman yang terima bayaran tol itu, gitu kan. Saya tanya dia, ternyata mereka sholatnya itu ada ruangan di situ. Kadang-kadang malah ada tangga ke bawah, gitu kan, ada musola di bawah itu. Maka bisa kita mampir sholat, jadi kita bisa mampirkan mobil lalu sholat di situ, itu yang paling baik. Atau bawa sejadah di mobil disiapin, gitu kan, itu boleh. Ada sebagian ulama yang menarik bolehnya sholat di mobil kalau dalam keadaan darurat sekali, sama hukumnya dengan orang sholat di pesawat, di kereta api. Kalau emang kita terjebak di satu tempat, lagi ada peperangan, lagi ada macet total, emang nggak bisa ditinggalin mobil, orang jalan-jalan sedikit-sedikit, ini nggak bisa. Maka daripada kehilangan waktu, lebih baik dia sholat sambil duduk. Tapi ini tidak diprioritaskan. Prioritaskan adalah mampir. Ya, itu. Apakah ada riwayat sholat saat Nabi SAW mengimami para nabi? Itu disebutkan oleh para ulama berhubungan dengan masalah kasus Isra Mi'raj ya. Bisa kembali lebih jauh ke ceramah saya sebutkan riwayatnya di ceramah tentang Isra Mi'raj itu. Apakah Nabi SAW pernah melakukan sholat tasbih? Kalau pernah, bagaimana tata cara dan bacaan sholat tasbih Nabi SAW? Kalau Nabi sendiri pernah kerjakan, Allahu a'lam, tidak ada riwayat masalah itu. Tapi umumnya semua yang disebutkan oleh Nabi SAW, kata ulama disepakati pastinya Nabi SAW sudah mengaplikasikan terlebih dahulu. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran,
kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh berat di sisi Allah kalau kalian mengucapkan tidak mengamalkannya. Sementara Nabi SAW adalah panutan, pasti beliau sudah amalkan. Tapi hadis tentang sholat tasbih dihasankan oleh para ulama dan boleh dilakukan, itu beranjak daripada perkataan Nabi kepada pamannya Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, wahai paman, kalau kau diluangkan waktu oleh Allah, kerjakanlah setiap hari sekali. Kalau kau tidak bisa, maka sepekan sekali. Kalau kau tidak bisa, maka sebulan sekali. Kalau kau tidak bisa, setahun sekali. Kalau kau tidak bisa, kerjakanlah sekali seumur hidupmu. Maka kerjakanlah 2 rakaat sholat. Ada riwayatnya mengatakan 4 rakaat sholat. Di setiap sholat, begitu kamu takbir paman, ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian bacalah setelah itu iftitah, baca al-fatihah, baca surah. Kemudian pada saat ruku, sebelum baca 2 ruku, membaca 10 kali tasbih tadi. Kemudian 2 ruku, kemudian bangun dari ruku, sami Allah liman hamidah, i'tidal, baca dulu tasbih 10 kali, kemudian baru baca 2 i'tidal. Sujud juga begitu. Pada saat sujud, maka baca dulu 10 kali, baru kemudian baca 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud, baca 10 kali lagi tasbih, kemudian baru membaca doa di antara 2 sujud, lalu sujud, baca lagi tasbih 10 kali, kemudian baca 2 sujud, lalu kemudian sebelum berdiri ke rakaat kedua, duduk dulu baca 10 kali. Nah, jadi kurang lebih ada 75 kali bacaan dalam satu kali atau satu rakaat. Selebihnya seperti sholat biasa. Saat kita masuk sholat id 1 rakaat, saat menyempurnakan rakaat berikutnya, berapa kali takbir yang harus kita lakukan? Ikuti rakaat yang sedang Anda ada. Jadi misal kita masbuk nih sholat id, dia sudah rakaat kedua imamnya, kita ikut. Tadinya dia takbir imamnya 5 kali, gitu kan? Karena dia rakaat kedua, kita kan ikut imam juga takbir 5 kali. Kita nggak mungkin takbir 7 kali. Rakaat kedua kita juga takbir 5 kali, sama saja. Karena kita mengikuti imam di rakaat pertama tadi, dia sudah ke rakaat kedua. Seperti kita kalau lagi sholat umumnya, sholat lain, kita ikut imam sudah rakaat ketiga misalnya di sholat maghrib. Imam kan tahiyat pertama, tahiyat terakhir kan? Kita juga harus tahiyat kan gitu. Di rakaat kedua setelah imam salam, kita rakaat kedua harus tahiyat juga kan gitu. Seperti itu caranya. Jadi tetap mengikuti kondisi imam. Bolehkah bermakmum dengan imam yang isbal? Sudah tadi ya. Apa hukumnya jika sudah terlanjur sholat? Dan apa saran Ustadz ketika ini sudah masalah isbal tadi ya. Baik. Bolehkah kita mengqadha sholat kita yang terlewat dengan tata cara seperti apa? Sudah saya jelaskan. Makanya jangan buru-buru bertanya nih ya. Karena pertanyaan mungkin bisa saja dijawab gitu ya, sudah ada. Bagaimana cara mengqadha sholat yang sudah banyak kita tinggalkan? Nggak ada qadha sholat. Nggak ada qadha sholat. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Jadi tidak ada. Kecuali tadi saya bilang kita lalai, memang lupa. Tapi kalau 5 tahun nggak sholat, sekarang taubat, apakah harus mengqadha sholatnya 5 tahun? Nggak pernah ada dalil berhubungan dengan masalah itu. Hadis Bukhari menjelaskan bahwa ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Aisyah, kenapa kita disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha sholat? Maka Aisyah sempat marah sama orang tersebut, lalu sambil berkata, aharuriyun anti? Apa kau dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak, sebuah wilayah di Irak dipenuhi dengan kaum Khawarij. Khawarij ini suka menghakimi sesuatu secara zahir. Misal, perangilah orang-orang kafir, berarti semua kafir termasuk tetangga, nggak bisa hidup sama kaum Khawarij, disiksa semua, gitu kan? Ambil secara zahir hukum, gitu kan? Jadi seperti itu. Maka mereka juga mengatakan orang kalau taubat pernah 50 tahun tidak sholat harus qadha 50 tahun tuh, gitu kan? Maka kata perempuan tersebut, saya bukan dari Hawari, tapi saya mau tanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, begitulah Nabi SAW memerintahkan kami disuruh mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat. Artinya tidak ada qadha sholat memang bagi orang yang memang lalai sebelumnya. Bolehkah menggabungkan 2 niat sholat sunnah ibadah sunnah lain dengan cukup melakukan 1 kali saja? Contoh sholat sunnah di masjid digabung dengan sholat qabliyah. Saya pernah tanya ini kepada Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah di Masjid Nabawi, dan saya pernah tanyakan juga kepada beberapa ulama yang lain. Maka jawabannya dibolehkan kalau sunnah sama sunnah. Kalau wajib sama sunnah nggak boleh, gitu kan? Artinya orang masuk dalam masjid, dia sholat tahiyat masjid, dan juga dia bisa niatkan untuk qabliyahnya. Sama dengan orang sholat, sama dengan orang puasa Syawal 6 hari dengan puasa Senin Kamis yang bertepatan dengan Senin Kamisnya. Maka selama sunnah sama sunnah dibolehkan, tapi tidak boleh sunnah sama wajib. Nggak boleh misalnya bayar utang Ramadan digabung dengan puasa Senin, gitu kan? Maka itu tidak dilakukan, itu tidak boleh digabung. Sebagaimana tidak boleh gabung antara qabliyah duhur dengan duhurnya. Saya sering melihat orang bergeser dari tempat awal melaksanakan sholat fardu pada saat akan melakukan sholat sunnah ba'diyah.
Apakah ini merupakan adab sholat sunnah ba'diyah? Bukan, tetapi ada hadis yang berbunyi semua tempat yang dipakai sholat akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maka dianjurkan seseorang untuk pindah tempat ya. Di kantor Anas selesai sholat duhur ada ustadz yang tidak zikir tapi langsung berdiri kultum, isinya mengajak jamaah zikir-zikir bid'ah. Apa ini? Dikit-dikit bid'ah, jangan dengerin, jalanin saja selama ini menurut anda baik, memangnya yang menentukan amalan diterima itu kalian. Kalau dikit-dikit bid'ah kita beribadah semakin terkekang. Bagaimana menyikapi ustadz yang seperti ini? Sementara saya mau tegur cuma ilmu saya masih dangkal dan malas berdebat. Bagaimana membedakan ustadz yang syar'i? Ya tentu saja ini tidak ada istilah ustadz syar'i ya. Ini istilah baru ini. Baik, kalau anda tidak punya ilmu jangan didebatin, tetap aja berzikir, gitu kan? Tetap berzikir, tetap anda jalankan sunnah Nabi SAW sudah cukup insya Allah. Kalau tadi ditanya bagaimana membedakan ustadz, sebenarnya ustadz itu kalau yang ustadz mengikuti sunnah Nabi tentu selalu punya dalil ya. Ini perkataan ini firman Allah dalam surah ini kata Nabi SAW. Jadi tidak pernah dari dia, tidak ada pendapat pribadi. Jadi, umumnya maaf saya bukan mengatakan pengajian kita ini secara khusus, tapi di sini juga tadi anda dengar setiap kali sampaikan sesuatu bisa kita sampaikan ada dalilnya. Ini loh hadisnya, ini loh ayatnya, gitu kan? Jadi punya panduan, jadi bukan karangan-karangan dari kita sendiri. Bagaimana posisi tahiyat akhir untuk sholat 2 rakaat? Ini sudah kita jelaskan tadi. Apakah tidak merapatkan kaki ketika sholat berjamaah dapat menggugurkan pahala sholat berjamaah walaupun jarak antara pundak sudah rapat? Tentu tidak, tapi membuat syaitan masuk dan membuat tidak khusyuk. Itu, jadi tidak menggugurkan sholat. Karena anak ada udur di mana kalau jari kaki bersenggolan dengan benda-benda, dalam hal ini jari kaki saudara di sebelah, merasa risih sebab anak pernah ada riwayat operasi penyakit saraf tulang belakang sehingga jari-jari kaki menjadi sensitif. Dan apakah termasuk isbal jika anak menggunakan kaos kaki ketika sholat berjamaah? Karena dengan menggunakan kaos kaki anak merasa lebih nyaman dari gesekan karpet, dari bersentuhan dengan jari orang lain. Anak jadi khawatir terhadap ikhwan kita yang seolah-olah terus ingin mengejar jari kaki saya atau jari kaki saudara di sebelahnya, karena ditakutkan malah akan menjadikan sholatnya menjadi tidak khusyuk ya. Baik, tentu saja kalau anda punya udzur syar'i ya lakukan pakai kaos kaki, dan itu bukan isbal. Isbal itu adalah pakaian dari atas ke bawah, mengulurkan pakaian dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas enggak, kaos kaki maksudnya itu tidak. Tapi kalau kita memang dari atas kita pakai ya, atau kita pakai kemudian dia terulur seperti celana, baju, itu semua baru masuk. Hadis Nabi SAW yang berbunyi isbal itu di imamah ya, di pakaian ya, celana, itu masuk dalam isbal gitu. Dikarenakan saat ini waktu subuh 4.15, apakah boleh kita ketika kita terlambat bangun, misal jam 5, kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Tentu tidak boleh. Kalau sudah iqamah subuh nggak boleh lagi. Anda kerjakan nanti setelah terbit matahari. Apa pahalanya kalau kita mengislamkan seseorang? Oh ini tidak sesuai dengan tema. Dapat pahala lah tentunya ya, selama dia berbuat kebaikan, selama dia mempelajari agama, insya Allah Anda dapat pahalanya. Dan hadis Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib pada saat perang Khaybar, gitu kan, hai Ali, jalanlah dengan tenang menuju ke mereka, ke orang-orang Yahudi itu, lalu tawarkan mereka Islam. Kalau mereka nolak, tawarkan mereka jizyah. Kalau mereka nolak, tawarkan mereka untuk ya perang, gitu kan. Dan ingatlah Ali, kalau ada satu orang yang sempat mendapatkan hidayah karena kamu, maka itu lebih baik daripada humurun ni'am. Humurun ni'am ini adalah bisa diterjemahkan dengan unta betina merah yang besar atau nikmat yang terbesar yang sedang dimiliki oleh seseorang. Apakah bergerak 3 kali dalam keadaan sholatnya batal seperti garuk-garuk misalnya? Kalau Imam Syafi'i mengatakan batal kalau lebih dari 3 kali, jadi tidak dibolehkan lebih dari 3 kali. Tapi jumhur ulama mengatakan tetap tidak batal kalau memang orang itu punya udzur, memang harus dia lakukan. Tapi kalau gerakan sia-sia membatalkan sholat nih, ada orang sia-sia memperbaiki kopiah atau apalah gitu kan. Nah ini keseringan dilakukan, makanya tidak boleh. Tapi kalau darurat memang harus menggaruk, memang gatal sekali, itu tidak ada masalah insya Allah. Apakah boleh sholat wajib sambil duduk seperti kita perjalanan jauh dalam bus, pesawat yang memakan waktu 12 jam? Tentu saja boleh, tidak ada masalah.
Apakah dalam Islam mengenal zaman purba dan zaman dinosaurus? Apakah ini suatu berita bohong, Ustaz? Allahu a'lam. Ini kok kelepasan masuk ini. Bolehkah berimam pada orang yang masbuk? Boleh, asal anda beda imam ya. Jadi misal gini, ada dua orang masuk masbuk nih. Orang lagi berjamaah, sama-sama masbuk 1 rakaat. Kita satu imam nih. Begitu salam imam kan masing-masing nambah rakaat yang masbuk ya, yang kehilangan 1 rakaat. Ini nggak boleh lagi jadi makmum satu sama yang lain. Karena ada orang begitu tuh, karena sudah satu imam. Yang boleh kalau beda imam. Misal kita berdiri, kita masuk 1 rakaat, ada orang yang telat masuk, maka dia tepuk pundak kita, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi tidak boleh menjadi memiliki 2 imam dalam satu sholat. Bila imam salah dalam baca Al-Fatihah, karena kan sholat tidak sah, apakah kita harus ulang di rumah atau bagaimana? Tentu saja tidak ya. Salahnya tergantung salahnya kenapa. Kalau emang salahnya fatal dan sudah diingatkan tidak mau, maka batal sholatnya. Bukan di rumah, diulangin di situ, gitu kan? Tapi kalau emang dia lupa, kemudian diingatkan, atau mungkin ada kesalahan tajwid yang diingatkan lalu dia tidak lakukan, maka tetap sah saja. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, kalau kalian sholat dengan imam, kalau imam benar dia akan panen pahala kalian, dan kalian akan dapat pahala kalian masing-masing. Dan kalau dia salah, dia akan berdosa dihukum sama Allah, dan sholat kalian benar. Sholat kalian benar. Apakah boleh sholat Jumat di dalam kereta api? Soalnya saya pernah melihatnya ketika saya dalam perjalanan menuju kampung halaman. Musafir nggak ada Jumat baginya, nggak usah sholat Jumat gitu kan. Kalau musafir nggak usah sholat duhur asar, di jamak saja. Setelah sholat hajat, petunjuk dari Allah itu berupa apa? Nggak ada sholat hajat ini. Yang ada sholat istikharah. Sholat hajat setahu saya tidak ada hadisnya, lemah sekali, bahkan ada hadis yang palsu gitu kan. Jadi yang ada adalah sholat istikharah. Istikharah sama sebenarnya ya, karena kita meminta petunjuk dari Allah SWT. Itu ada hadis sahihnya. Tentang tawakal, pertanyaan Ibnu Rajab rahimahullah bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya dan mendatangkan manfaat kecuali Allah semata. Hadis di atas sahihkah? Saya tidak tahu ya. Baik, 2 pertanyaan lagi ya. Sabar yang sudah lipat-lipat tasnya. Apakah seorang muslim meninggalkan sholat termasuk golongan orang munafik? Tidak bisa kita katakan munafik, tapi ada ciri kemunafikan padanya. Karena orang munafik meninggalkan sholat atau berdiri sholat dengan malas. Di mana batasan seorang muslim dikatakan kafir? Apabila dilihat dari hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah menyebutkan sabda Nabi SAW, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Karena barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Yang dimaksud di sini adalah perilakunya perilaku kafir, meninggalkan sholat. Makanya ulama masih rincikan, meninggalkan sholat secara jahdan tadi, membangkang baru kufur, gitu kan? Harus syahadat. Tapi kalau dia cuma malas-malas tidak masuk. Ibnu Umar menjelaskan makna daripada hadis ini adalah kalau dia cuma malas-malasan, dia mendapatkan dosa kufur tapi tidak sampai pada kufur. Kufrun duna kufrin istilahnya, gitu kan? Apakah sutra atau pembatas bagi yang masbuk telah terputus dari imam apabila sholat berjamaah telah selesai? Jawabannya iya. Jadi dia sudah sendiri karena sudah selesai dari imam. Bagaimana posisi duduk tasyahud akhir untuk sholat sunnah 2 rakaat? Sudah saya jelaskan tadi. Haruskah mengepalkan tangan pada saat berdiri naik ke rakaat berikutnya? Kan sudah saya jelaskan semua tadi. Jawabannya iya, disunnahkan mengepalkan. Mohon dijelaskan bagaimana hukumnya apabila sholat di rumah kemudian di masjid sudah iqamah. Apakah kita masih bisa menjalankan sholat qobliyah? Batalin, nggak boleh. Hadis sahih berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib. Hadis sahih, nggak boleh. Jadi biar lagi di masjid kita lagi sholat, baru 1 rakaat sudah iqamah, batal. Tapi kita sudah dapat pahalanya, diberhentiin aja tiba-tiba, emang begitu. Apakah ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah memimpin zikir dan doa secara berjamaah setelah sholat wajib? Yang saya sudah pernah sampaikan riwayat, tidak ada riwayat menjelaskan masalah itu. Yang ada adalah Nabi SAW membaca zikir, dan Ibnu Umar berkata, saya mengetahui kalau sholat sudah selesai di masjid Nabi SAW kalau saya mendengarkan suara zikir Nabi SAW dan para sahabat, dan mereka baca masing-masing. Jadi misal Nabi SAW baca ayat kursi, sahabat sana baca al-ikhlas, yang ini baca subhanallah, jadi dibiarkan oleh Nabi SAW masing-masing. Tapi Nabi SAW tidak pernah memandu baca al-fat, al-kursi misalnya lalu semuanya harus ikut. Itu tidak pernah ada riwayat masalah itu. Apabila tidak, bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan ketika di suatu masjid setelah sholat wajib imam memimpin zikir dan doa berjamaah? Jadi kita baca sendiri aja. Kita baca sendiri, kita jalankan sendiri. Jadi seperti itu, Allahu a'lam. Baik, karena sudah jam 9 lewat,
Kita tutup sampai di sini insyaallah. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.